Sferrati Ferro è una macchina da caffè di alto valore. Halo pemirsa, kembali lagi di Talk About Coffee. Pada kesempatan Talk About Coffee kali ini, kita akan kedatangan tamu yang pastinya sangat fenomenal dan juga spektakuler di dunia perkopian. Nah, buat kalian yang penasaran, siapa sih bintang tamu Talk About Coffee kita kali ini? Saksikan video ini sampai habis. Jadi bintang tamu kita kali ini sengaja kita datangkan cukup jauh dari kota Medan. Nah, kalian udah pasti sudah paham nih siapa bintang tamu kita kali ini. Oke, langsung saja kita panggil Mas Haris Risandi. Halo. Halo Mas, selamat datang di Sferrati Ferro dan juga Indotara Persada. Ya, oke. Halo kawan-kawan. Oke, para pemirsa, jadi ini dia Mas Haris Risandi. Ya, gimana Mas kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, buat kalian yang sudah sering mencari referensi tentang dunia perkopian, pasti kalian sering nonton nih YouTube-nya Mas Haris Risandi. Oke, Mas Haris, jadi kali ini kita akan ngobrol santai aja nih Mas. Boleh. Yang paling banyak pertanyaan nih ke saya sebetulnya tentang lifestyle gitu. Menurut Mas Haris sendiri, untuk lifestyle kopi sendiri ini gimana sih Mas? Karena kan kita tahu sendiri sekarang di Indonesia salah satu negara penghasil kopi terbesar nomor 5 nih di dunia. Dan juga per tahunnya peminat kopi sendiri ini meningkat, khususnya di anak muda. Nah, kalau dari Mas Haris sendiri, ini gimana nih Mas? Kedepannya menurut Mas masih bakal naik, bisnisnya juga akan naik, atau seperti apa nih Mas? Ya, kalau melihat dari perkembangannya, sudah banyak ya anak-anak muda yang dulunya nggak minum kopi, sekarang udah mulai minum kopi. Mereka biasanya memulai dengan kopi susu dulu, kopi susu gula aren dulu. Nah, ketika mereka sudah akrab dengan kopi, baru lama-lama mereka itu berganti tren. Misalnya, sekarang anak-anak muda tuh pada nyari ice americano misalnya. Nah, kalau gimana ceritanya akan tumbuh, udah pasti. Karena yang dulunya zaman sekolah bakal jadi kuliah kan? Betul. Nah, yang anak kuliah kan udah mulai belajar ngopi. Bahkan anak SMA juga udah banyak yang ngopi. Gitu. Jadi bisnis kopi pasti akan meningkat. Karena peminumnya juga makin bertumbuh. Nah, itu dia pemirsa. Jadi untuk dunia perkopian sendiri menurut Mas Haris Risandi ini memang pasarnya sangat bagus dan kedepannya pasti akan meningkat juga. Nah, jadi buat kalian yang baru ingin memulai, tidak perlu khawatir karena memang kedepannya pasti lebih bagus lagi. Semoga saja seperti itu. Nah, buat Mas Haris Risandi sendiri nih, kalau di kopi nih, Mas Haris cenderung suka kopi yang seperti apa Mas? Karena kan kita tahu nih, kalau di Indonesia sendiri kita punya ciri khas kopi tradisional. Nah, tapi sedangkan di kafe-kafe zaman sekarang itu banyak sekali menjual istilahnya kopi kekinian. Nah, kalau Mas Haris sendiri sebenarnya lebih suka yang mana nih, Mas? Kalau saya ya hampir semua sih suka ya. Tergantung kapan saya mau minum, ataupun tergantung saya datang ke coffee shop nih misalnya. Saya nanya, apa yang spesial di sini? Kalau dia bilang misalnya, oh di sini kita yang spesialnya kopi ini gitu. Yang mungkin udah diracik dengan susu, creamer, dan pemanis yang lain. Ya udah nggak apa-apa. Sesekali nggak ada salah yang kita coba. Tapi mostly saya paling sering minum tuh ice americano. Oke. Ya, karena di situ dapat kita rasa asli kopi itu tanpa ada tambahan yang lain-lain. Gitu sih. Oke. Jadi memang sebetulnya kalau kita bicara kopi ini kan banyak banget menunya. Di Indonesia sendiri juga kita tahu ada beberapa kopi tradisional ya Mas, seperti mungkin kopi klotok yang pakai areng. Ya. Terus ada juga kalau di Jawa Timur di daerah Tulungagung itu ada kopi yang pakai kacang hijau.
Mas Haris sudah pernah nyoba belum Mas kalau kopi-kopi seperti itu Mas? Kebetulan karena saya tinggalnya di Medan, belum ada nih kesempatan saya untuk ke Jogja ataupun ke Jawa Timur. Daerah Jawa. Mana tahu kawan-kawan yang nonton ada yang mau ngundang saya ke sana, siapa tahu kan gitu. Nah, bisa tuh buat pemirsa yang ingin buka usaha kafe. Nah, saya kenalkan dulu nih Mas Haris Trisandi. Jadi beliau ini salah satu konseptor dan juga konsultan kafe. Nah, buat kalian yang pengen buka usaha, di Medan belum ada nih kopi kelotok. Siapa tahu ini bisa jadi peluang bisnis kalian di Medan, gitu. Oke, Mas Haris, mungkin ada pertanyaan lagi nih dari saya. Kalau misalnya mesin kopi itu sebenarnya berpengaruh nggak sih Mas di dalam dunia industri kafe ini? Harus pakai mesin yang mahal atau yang mungkin yang biasa aja gitu, bisa nggak sih Mas? Jadi memang gini, tuntutan zaman sekarang adalah pelanggan itu butuh kopi yang konsisten. Misalnya dia datang minum apa? Misalnya minum kopi susu gula aren. Ya. Nah, tentunya dia berharap kunjungan kedua, ketiga dan seterusnya rasanya pasti tetap sama. Oke, benar. Nah, kalau rasa yang tetap sama itu biasanya hanya bisa dihasilkan oleh mesin kopi. Nah, menjawab daripada mesin kopi itu berpengaruh nggak? Udah pasti, makin mahal dia pasti makin bagus. Benar. Tetapi juga kalau tujuannya untuk bikin kopi kekinian ya, kopi susu gula aren dan segala macamnya, mesin yang harganya sedang-sedang aja juga tetap bisa kok bikin espresso yang enak. Kan yang penting kuncinya di espresso itu. Nah, terus juga ada juga pemilik coffee shop itu, dia memang menganggap investasi dia di mesin kopi yang mahal dan branded itu sebagai brandingan dia. Nah, jadi kayak gini, ada orang yang rela ngeluarin ratusan juta untuk beli mesin kopi. Tujuannya adalah biar pelanggan dia sendiri yakin bahwasanya kopi yang dia hasilkan itu enak, pakai merek yang branded. Jadi terkesan dia itu benar-benar serius dalam menyajikan kopi yang enak, sehingga ketika ditagih mahal, pelanggan nggak komplain. Itu sih salah satunya. Nah pemirsa, sedikit saya simpulkan dari kalimatnya Mas Haris. Jadi memang mesin kopi ini pengaruhnya cukup besar. Karena selain untuk tampilan, pastinya untuk konsistensi. Ya. Nah, jadi kalau kalian budgetnya minim, mungkin boleh bertahap pakai mesin yang biasa atau mungkin yang menengah ke bawah. Nah, jadi kalau budget kalian cukup, mesin yang menengah ke atas pun itu juga sangat bagus untuk investasi ke depannya. Karena memang kuncinya adalah untuk konsistensi, seperti itu ya Mas? Betul. Nah, oke, pemirsa, itu tadi seputar dunia kopi. Nanti di sini kita juga akan membahas tentang review mesin kopi tentunya dari Verativero. Buat kalian yang penasaran tentang mesin apa yang akan kami review, nanti kalian bisa saksikan di channel YouTube-nya Mas Haris Trisandi. Iya. Nah itu ya, kalian bisa catat, kalian bisa lihat di YouTube-nya Mas Hari, karena Mas Hari hari ini akan mereview 2 mesin Verativero dari yang paling terjangkau dan juga yang tipe tertinggi dari Verativero. Dan dua-duanya ini mesin dual group. Nah, buat kalian yang penasaran, langsung saja ke YouTube-nya Mas Haris Trisandi. Oke Mas, cukup sekian untuk kali ini. Terima kasih banyak. Mungkin Mas Haris ada punya masukan-masukan buat para owner ataupun calon owner yang ingin memulai kafe, Mas? Kalau misalkan kawan-kawan mau bikin bisnis kopi, yang terutama diperhatikan itu adalah perencanaan yang matang. Karena perencanaan yang matang itu sangat penting untuk yang namanya kalian memulai bisnis dan mempertahankannya. Jadi membuka usaha coffee shop itu gampang sebenarnya, asal kita punya duitnya. Nah, tapi mempertahankannya dalam jangka panjang itu yang nggak semua orang bisa. Nah, dan juga dari awal kadang-kadang orang juga banyak yang bikin coffee shop tapi bingung. Konsepnya mau kayak mana? Menu yang mau dijual kayak apa? Terus juga pakai bahan baku yang harga gimana gitu. Aku mau jual di harga berapa? Nah, kalau kalian nggak paham, kalian bisa cari konsultan kopi, gitu. Nah, alhamdulillah saya udah banyak bantu orang untuk bikin coffee shop, mulai dari yang di Medan, seputar Medan, bahkan yang terjauh ada di Jakarta nih, di
Saya boleh sebutin Boleh, namanya. boleh. Silakan Mas. Silakan. Nah, coffee shop itu bukan coffee shop sih, dia lebih ke cafe yang menyajikan jualan utama mereka tuh roti dan makanan gitu. Tetapi semua produk minumannya saya yang setting. Itu ada di Kemang, Senopati sama Palmerah. Itu roti Romi. Gitu. Roti Romi itu salah satu klien saya yang bahkan masih rutin ngambil bahan baku sama saya. Gitu, Mas. Nah, itu pemirsa. Jadi memang zaman sekarang kalau kita bicara kopi, udah bukan sekedar coffee shop ya, Mas. Betul. Bahkan rumah makan, kafe, apapun itu pasti butuh yang namanya menu kopi. Jadi memang prospeknya bagus banget. Nah, Mas Hari ini salah satu senior nih di dunia kopi dan dia paham banget soal bisnis kopi pastinya. Mungkin ada masukan lagi, Mas, buat para pebisnis atau calon pebisnis nih, Mas? Kalau masukan yang lain ya, kalau memang sudah punya niat, sudah dipelajari, sudah dibuat perencanaannya, ya udah gas aja, nggak usah takut. Peluang terbuka lebar. Udah itu aja. Nah, itu dia. Intinya gas aja, langsung memulai aja. bisnis, jangan takut. Karena memang bisnis kopi ini kan pasarnya banyak, segmennya banyak. Mulai dari menengah bawah sampai menengah atas, itu sudah ada pasarnya masing-masing. Betul. Yang terpenting perencanaannya mesti matang. Nah, itu dia, betul. Perencanaan ya pemirsa. Jadi kalian mau buka kopi keliling juga sekarang itu lagi rame ya, Mas? Ya, di Medan juga ada. Kayak gitu. Jadi memang nggak menutup kemungkinan buat kalian yang pengen buka coffee shop ataupun jualan kopi dengan cara apapun, itu sangat terbuka lebar. Iya. Oke, berarti Mas Haris habis ini langsung balik ke Medan, Mas? Iya, kemungkinannya begitu. Jadi memang jauh-jauh nih Mas Haris datang spesial ke PT Indotara Persada untuk review mesin dari Verativero. Nah, buat kalian saya ingatkan kembali, yang penasaran sama mesin kami nanti bisa juga kunjungi di channel YouTube-nya Mas Haris Risandi. Oke Mas, terima kasih banyak telah datang ke PT Indotara Persada. Ya, makasih banyak. Sukses selalu. Ya, oke. Buat kalian, jangan lupa like dan komen, serta nyalakan tombol lonceng notifikasi di bawah ini. Dan jangan lupa, kalian juga harus kunjungi channel YouTube-nya Mas Haris Risandi. Oke, sekian video kita kali ini. Kami pamit undur diri.